Puspitasari dengan NPM A1A022049. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan lebih lanjut. Di bab 12 ini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan sekolah efektif. Apa sih kepemimpinan sekolah efektif itu? Mari kita simak lebih lanjut. Oke, kita akan membahas tentang kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yang harus kita bahas yaitu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah maupun untuk mendorong kinerja para guru serta merujuk sifat yang bersahabat, dekat, perhatian serta penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara kelompok maupun individual. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Salah satunya menurut Siagan tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Materi selanjutnya B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmerdi 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi beberapa faktor yang dikelompokkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua adalah faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin. Keadaan kelompok seperti apa, kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga adalah faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seorang pemimpin pendidikan akan berhadapan dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya. Misal PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Faktor yang kelima adalah faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan faktor yang keenam adalah faktor perubahan dan pengaruh dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum dan kemajuan iptek. Baiklah, materi selanjutnya C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerapkan faktor-faktor memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori orang terkemuka, crematory. Yang kedua adalah teori lingkungan, environmental theory. Yang ketiga adalah teori pribadi atau situasi, personal situasi theory. Yang keempat teori interaksi dan harapan, interaction expectation theory. Dan yang terakhir adalah teori humanistik. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Mottohar tahun 2013, kepemimpinan pendidikan yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ada beberapa aspek personalitas yang penting memiliki seorang pemimpin dalam kepemimpinan pendidikan, yaitu yang pertama memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang dipimpinnya dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu memiliki keinginan yang terus-menerus untuk belajar menyesuaikan kemampuan dengan perkembangan dan tujuan organisasi yang dipimpin. Dan yang terakhir adalah kemampuan personalitas kepimpinan pendidikan. E yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi atau satu arah. Yaitu yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam tugas ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat adalah fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan
tujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. F. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Kepala sekolah merupakan motor penggerak penentu arah kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direlasikan. Menurut Black dan Moulton tahun 1964 adalah kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang mengantarkan sebuah kepemimpinan yang lebih efektif, yaitu yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpin serta memiliki daya inisiatif yang tinggi, sehingga ia mengetahui kapan ia memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau kapan ia harus meningkatkannya berkenan dengan kesinambungan organisasi ke depannya. Yang kedua, inquiry. Dalam pemimpin maka seseorang pemimpin harus memiliki informasi yang konversif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Yang keempat, conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dalam organisasi, baik masalah yang bersifat internal maupun eksternal. Yang kelima adalah decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinan dituntut harus memiliki kemampuan yang memutuskan suatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah kritis. Jiwa kritis untuk menuntut kejelian pemimpin dan dalam memimpin sebuah organisasi. G yaitu kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasar 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi misi yang utuh, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga keteladanan, yang keempat memperdayakan staf, yang kelima mendengarkan orang lain, yang keenam memberikan layanan prima, yang ketujuh mengembangkan orang, yang ke-8 memperdayakan sekolah, yang ke-9 fokus pada peserta didik, dan yang terakhir adalah manajemen yang mengutamakan praktik. Ini adalah materi terakhir, yaitu hak kepemimpinan. Menurut Amendri tahun 2012 ada 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusat dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga adalah kendali bebas, laissez-faire, merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan sarana sendiri. Dan yang terakhir adalah tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semu. Baik, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan pada bab 12 ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang kata, karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.